Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 950. Malam adalah waktu paling berbahaya di Laut yang Pahit. Dalam keadaan normal, bahkan Kaisar tidak akan berani mengirim tanpa izin. Tapi saat ini, ada pertempuran milik Kaisar. Dan itu jelas sudah berjuang untuk waktu yang lama. Jika hanya itu tidak akan mengejutkan Su Yi. Karena di atas lautan penderitaan, tidak ada keteraturan sama sekali, dan adegan pembunuhan dan perkelahian terlihat di mana-mana, tidak hanya perebutan kesempatan. Ada juga balas dendam, perampokan, makan hitam-hitam dan hal-hal kejam lainnya yang dipentaskan. Karena di lautan luas ini, tidak perlu khawatir siapa yang harus disinggung, siapapun yang memiliki kepalan lebih besar akan hidup sampai akhir. Yang benar-benar mengejutkan Su Yi adalah bahwa dua pria yang bertarung, pria berjubah ungu dan memanipulasi api guntur ilahi, berada di tahap tengah alam Suanyou. Selain itu, jika Su Yi dapat mengetahui identitasnya secara sekilas, itu adalah Raja Iblis Api Petir Chonglu. Tubuhnya adalah Basnake, yang tak tertandingi dan ganas, lahir untuk mengendalikan kekuatan guntur dan api ilahi, sombong dan sulit diatur. Sebelum membunuh lawan, iblis tua ini akan membual tentang prestasi masa lalunya, dan kemudian dia akan mengirim musuh ke jalan di bawah mata keputusasaan dan ketakutan musuh. Perlu disebutkan bahwa Raja Iblis Api Guntur Wang Chonglu dan Penjagal Tua, Sang Tiankui keduanya terdaftar dalam 7 setan lautan kepahitan. Ngomong-ngomong, di masa lalu, Thunder Flame Demon Venerable ini jauh lebih rendah dari tukang daging tua, dan kekuatannya di antara 7 iblis di lautan kepahitan ada di bawah. Tapi sekarang orang ini tampaknya menjadi eksistensi di tahap tengah alam Suanyou. Itu benar, tukang daging tua telah dijebak oleh iblis selama 36.000 tahun, dan basis kultivasinya tidak ada kemajuan. Sekarang, Wang Chonglu tidak dapat dihindari akan menyusul. Su Yi diam-diam berkata. Namun, dia juga tahu bahwa setelah membantu tukang daging tua untuk membunuh iblis belum lama ini, dengan akumulasi 36.000 tahun tukang daging tua itu, dia dapat dengan mudah menerobos dan memasuki tahap akhir misteri. Dibandingkan dengan ini, yang menarik perhatian Su Yi adalah lawan dari Thunder Flame Demon King Chonglu. Pria tua berbaju hitam adalah sipir yang mengendalikan hukum surga. Pusat kekuatan Paviliun Jiutian yang terletak di alam bintang doa surgawi, sebenarnya muncul di atas lautan penderitaan ini, bagaimana mungkin Su Yi tidak terkejut. Sebagai penjara, Paviliun Jiutian, mereka semua memiliki Taoisme di tingkat Xuanzao. Seperti lelaki tua berbaju hitam, dia memiliki kultivasi dari alam Xuanzao yang terlambat. Namun, kekuatan doa hukum surga yang dia kuasai bisa dikatakan melawan langit, sehingga ketika dia dan Wang Chonglu bertarung, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan persaingan. Ini pasti menakutkan. Penyiksa kelima, Mo Chuan, muncul di depan batu nisan di kota orang mati, dan sipir muncul di atas lautan kepahitan. Mungkinkah kekuatan Paviliun Jiutian sudah mulai menembus dunia bawah? Mata Su Yi berkedip. Sekarang, wanita Hades telah datang ke lautan kesengsaraan. Apa yang akan terjadi jika dia melihat sipir ini? Pada awalnya, Hades adalah penjara dari Paviliun Jiutian. Dari segi status, berada di atas narapidana tentu jauh dari sebanding dengan sipir. Namun, Pluto telah melanggar sumpah Dao besar yang pernah dibuat di Paviliun Jiutian, dan sangat membenci Paviliun Jiutian. Dalam keadaan seperti itu, jika dia bertemu dengan orang-orang dari Paviliun Jiutian, itu akan sangat menarik. Memikirkannya seperti ini, Su Yi berdiri di atas kapal tanpa tenggelam, melihat pertempuran di bawah langit dari kejauhan, dan tidak berniat ikut campur. Dia tidak akrab dengan Wang Chonglu. Karena di kehidupan sebelumnya, tukang daging tua pun hanya bisa direduksi menjadi kekalahannya, apalagi Wang Chonglu saat itu yang tidak sebaik tukang daging tua. Namun, Su Yi dapat melihat bahwa dalam pertarungan ini, meskipun Wang Chonglu terluka parah dan terlihat menyedihkan, dia jelas berada di atas angin. Di sisi lain, sipir sudah berada di akhir pertempuran. Jika bukan karena kekuatan hukum doa surga yang dia kuasai, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Su Yi diam-diam menghela nafas. Hukum Dao Agung ini memang satu-satunya yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Sebenarnya, tampaknya kekuatan seperti itu tidak berbeda dengan malapetaka Dao Agung. Tiba-tiba, tawa menghina Wang Chonglu terdengar di bawah langit di kejauhan. Orang tua itu telah berada di dunia sejauh ini, dan ada ratusan orang yang telah mengambil kepala kaisar, dan hanya ada sedikit kekalahan. Itu adalah garis keturunan Tao teratas di dunia bawah, dan dia juga cemburu pada orang tua. Suaranya seperti raungan naga, menggetarkan langit malam, dan ombak di laut mendidih. Saya melihat Wang Chonglu, sosok tinggi dalam kehampaan, memegang leher lelaki tua berjubah hitam dengan satu tangan, tampak menghina, dia telah sepenuhnya menaklukkan lawannya.
Melihat ini, bibir Suyi sedikit berkedut. Benar saja, bahkan jika mereka tidak melihatnya selama puluhan ribu tahun, iblis tua itu suka menyombongkan diri sebelum membunuh musuh, dan tidak ada yang berubah. Jika kamu adalah karakter alam pencerahan yang mendalam, jika kamu tidak mengandalkan kekuatan kiamat besar, di mata orang tua itu, kamu hanyalah seekor ayam dan seekor anjing. Tubuh Wang Chonglu penuh dengan guntur dan api, kekuatannya yang luar biasa, dan kata-katanya yang menghina melampaui kata-kata. Ledakan, Wang Chonglu menepis pakaiannya dan menjadi semakin bangga. Sial, orang ini terlalu miskin. Kali ini aku akan kalah banyak. Karena itu, dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan tombak ular itu. Setelah itu, Wang Chonglu mengalihkan pandangannya dan menatap Suyi yang berdiri di atas perahu. Anak kecil, apakah kamu sudah cukup melihat? Ketika dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia melayang ringan di atas kapal tanpa tenggelam, matanya menatap Suyi seperti listrik dingin. Takut, kenapa kamu tidak berbicara? Wang Chonglu mencibir, jangan khawatir, orang macam apa lelaki tua ini, aku bahkan tidak repot-repot mempermalukanmu ikan dan udang sekecil itu. Mata Suyi aneh dan dia akan mengatakan sesuatu. Wang Chonglu berkata dengan ringan, jangan kaget, bawa lelaki tua ini ke kota malam abadi, dan ketika Anda sampai di sana, Anda akan mendapatkan keuntungan dari anak Anda. Suyi mengangguk dan berkata, oke. Wang Chonglu menunjukkan ekspresi puas dan berkata, dia anak yang tahu minat, bertindak cepat. Berbicara, dadanya naik dan turun dengan tajam, pipinya memerah, lalu dia berbalik dengan tajam dan terbatuk keras ke arah laut. Ada darah yang mengalir dari bibirnya. Sekilas Suyi melihat bahwa iblis tua itu terluka parah, jelas organ dalam dan darahnya rusak parah oleh kekuatan doa surgawi. Kekuatan macam apa yang dimiliki hantu itu? Terlalu aneh dan ganas. Wang Chonglu menyeka darah di bibirnya, wajahnya penuh keterkejutan. Segera, dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat ke arah Suyi, dan memarahi dengan sangat tidak senang, apa yang kamu lihat, turun dari kapal. Suyi tersenyum, tidak peduli dengan iblis tua ini, dan bertindak sesuai kata-katanya. Suara mendesing, jangan tenggelam di dalam perahu dan menerjang ombak, menuju ke kedalaman laut pahit yang diselimuti malam. Wang Chonglu duduk bersila dan mengeluarkan ramuan obat untuk menyembuhkan. Suyi duduk di haluan tidak jauh dari situ, minum sendiri. Anak kecil, apakah kamu tahu siapa lelaki tua itu? Tiba-tiba, Wang Chonglu membuka mulutnya, dan sepasang mata yang dalam menatap Suyi dengan dingin. Dia memperhatikan bahwa pemuda di depannya selalu tenang dan tenang, seolah dia tidak tahu harus takut apa. Itu membuatnya bertanya-tanya, belum lagi ketakutan setengah mati, setidaknya merasa gelisah dan gugup. Tapi pemuda berjubah muda di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Suyi menjawab dengan linglung, salah satu dari 7 setan lautan kepahitan, Raja Iblis Api Petir Chonglu, siapa yang tidak tahu. Wang Chonglu mengangkat bibirnya dengan busur sombong, dan berkata, aku tidak melihatnya, penglihatanmu sangat bagus, tapi... Ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas, apakah kamu tidak takut orang tua itu akan membunuhmu dan mengambil perahumu? Suyi tertawa dan berkata, aku tidak percaya bahwa dengan keberadaanmu, kamu akan melakukan hal-hal yang tercela dan tidak tahu malu. Wang Chonglu tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata dengan bangga, kamu benar, lelaki tua ini telah berada di lautan kesengsaraan selama ribuan tahun, meskipun dia telah membunuh banyak orang dan tangannya berdarah, dia tidak pernah sedih. Karakter kecil sepertimu, berbicara, ekspresinya melembut, dan berkata, orang tua itu dapat melihat bahwa Anda pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, telah melihat dunia, dan guru serta orang tua Anda pasti memiliki harapan yang tinggi untuk Anda, jika tidak, Anda akan disingkirkan. Tidak mungkin memberimu harta seperti tidak tenggelam di perahu untuk digunakan. Suyi tersenyum, tetapi alih-alih menjawab, dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan di kota malam abadi? Wang Chonglu melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bertanya, jika tidak, jika kamu terlibat, dengan lengan dan kaki kecilmu, aku khawatir kamu akan berakhir berkeping-keping. Berbicara, dia terbatuk keras lagi, pipinya sedikit terpelintir kesakitan. Dia tidak berani mengatakan lebih banyak, menahan napas, dan bermeditasi untuk memulihkan diri. Namun, hanya 2 jam kemudian, Wang Chonglu membuka matanya lagi. Dia menatap Suyi sejenak, lalu tiba-tiba berkata, anak kecil, bisakah aku membantu orang tua ini lagi? Suyi sedikit terkejut dan berkata, kamu mengatakannya. Dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk tiba di kota malam abadi. Jika sesuatu terjadi selama 3 hari ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan hidupmu untukmu. Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam dan terlihat sangat serius, sebagai gantinya, Anda membantu saya mengirim slip giok ke kota malam abadi, dan memberikannya kepada penjaga yang tinggal di bawah tembok kota Tenggara. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, memukul lebih banyak orang. Wang Chonglu terkejut, dan berkata dengan heran, ya, anakmu benar-benar mengenal lelaki tua itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 951.
Orang yang lebih baik, itu adalah biksu yang nongkrong di kota malam abadi sepanjang tahun, dan sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan orang tua misterius ini. Dan mengetahui peran dari Raja Gengren, hal-hal yang terkait dengan bermain Gengren jarang diungkapkan. Ini adalah aturan yang ditetapkan sejak zaman kuno. Tapi Wang Chonglu tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda di alam roda roh akan tahu bagaimana cara mengalahkan seseorang. Tapi segera, Wang Chonglu mengerti. Seorang pemuda yang bisa naik perahu tanpa tenggelam dan melaut sendirian, master di belakangnya kemungkinan besar adalah seorang Taois tingkat atas, belum lagi ada eksistensi yang sangat kuat di belakangnya. Tidak mengherankan jika pemuda seperti itu bisa mengetahui keberadaan pemain. Karena kamu tahu cara mengalahkan lebih banyak orang, lebih mudah untuk menanganinya. Berbicara, Wang Chonglu mengeluarkan slip batu giok dari jubah lengannya dan menyerahkannya kepada Suyi. Kamu bisa menyimpan slip batu giok ini. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, terserah kamu untuk menyerahkannya padanya. Wang Chonglu mendengus dingin, mengapa? Apakah Anda khawatir masalah ini akan membuat Anda kesulitan? Mata Suyi dalam, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, salah, saya hanya berpikir bahwa Anda harus memiliki kesempatan untuk mencapai kota malam abadi hidup-hidup. Wang Chonglu tertegun sejenak, merasa tersentuh. Tapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menenangkan dirinya sendiri. Dan apa yang Anda katakan sangat menyenangkan. Untuk sesaat, ekspresi Wang Chonglu berangsur-angsur melunak, dan berkata, kamu cukup pandai berbicara, tetapi lelaki tua ini melakukan ini untuk berjaga-jaga, dan melihat yang terburuk. Suyi berkata, jika demikian, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang dicatat dalam slip giok ini? Wang Chonglu menggelengkan kepalanya dan berkata, anak laki-laki Anda bukan temperamen yang buruk, saya tidak ingin Anda terlibat. Jika sesuatu terjadi pada Anda, dunia akan mengejek saya, Wang Chonglu, karena begitu tidak kompeten bahkan seorang junior tidak bisa melindunginya. Suyi, ambil. Wang Chonglu mendorong batu giok itu ke Suyi tanpa sadar. Suyi tidak menolak, dia mengambil slip batu giok dan membacanya. Kamu berani. Wang Chonglu sangat marah sehingga dia akan mengambil kembali slip giok itu. Jika kamu ingin aku membantu, lebih baik kamu tidak menghentikanku. Suyi berkata dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Wang Chonglu tertegun, cukup terkejut. Penampilan pemuda yang acuh tak acuh dan tenang di depannya sepertinya tidak khawatir dia akan melakukan apa saja padanya. Apakah kamu tidak takut mendapat masalah? Wang Chonglu terlihat rumit. Mengapa takut? Suyi bertanya. Ketika dia berbicara, kesadarannya telah menembus ke dalam batu giok dan melihatnya. Kenapa takut? Wang Chonglu mengulangi kalimat ini di bibirnya, dan ketika dia melihat Suyi di depannya, ekspresinya berubah secara halus. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda yang begitu aneh. Sepertinya langit runtuh, dan itu tidak akan membuatnya merasa takut. Selain itu, dia adalah seorang lelaki tua yang terkenal dengan keganasannya, tenang dan tenang dari awal hingga akhir, tidak rendah hati atau pendiam. Keberanian dan hati seperti ini sangat langka. Namun, ini membuat Wang Chonglu semakin menghargainya. Tidak ada kekurangan jenius luar biasa di dunia ini. Ini bukan kepura-puraan, tapi sifat dan semangatnya. Ini jarang terjadi. Suyi mengabaikan apa yang dipikirkan Wang Chonglu. Ketika dia membaca hal-hal yang tercatat di slip giok, dia tidak bisa menahan hatinya. Menurut apa yang dikatakan Yu Jian, baru-baru ini, permainan pembunuhan melawan pedang gila Ming Zun Liu Changsheng akan segera dipentaskan. Liu Changsheng adalah salah satu dari 6 master besar dunia bawah. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang memanggil pedang Liu Changsheng, yang dapat menekan semua pendekar pedang di dunia. Di siang hari, Suyi juga mengetahui di Ziliaoshai bahwa belum lama ini, Liu Changsheng muncul di kota malam abadi. Suyi penasaran pada saat itu, apa yang akan dilakukan orang-orang seperti Liu Changsheng di kota malam abadi. Dan sekarang, saya mengetahui berita seperti itu dari slip giok Wang Chonglu, bagaimana mungkin Suyi tidak terkejut. Saat Suyi memikirkannya, Wang Chonglu tiba-tiba menghela nafas. Sayangnya, waktu pertemuan Anda dan saya terlalu disayangkan, jika tidak, lelaki tua itu tidak keberatan memberikan mantel ini kepada Anda. Ucapan itu membuat Suyi terlihat aneh, membuatnya tertawa dan tertawa. Dia bisa melihat bahwa iblis tua itu sepertinya sangat mengaguminya. Hanya saja iblis tua ini adalah tuannya sendiri, jelas aneh. Setelah memikirkannya, Suyi mengubah topik pembicaraan dan berkata, siapa yang ingin berurusan dengan Liu Changsheng? Wang Chonglu menggelengkan kepalanya, kamu telah melihat beritanya, bahkan Liu Changsheng dan pendekar pedang hebat lainnya akan mengalami musibah, bagaimana mungkin seorang junior sepertimu dapat mencampurnya? Aku menyarankan kamu untuk melupakan hal ini. Semuanya baik-baik saja. Suyi sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, beritahu aku jawabannya, aku jamin kamu akan mencapai kota malam abadi hidup-hidup. Wang Chonglu tercengang dan berkata sambil tersenyum, kamu. Segera, dia tertawa, anak muda, meskipun lelaki tua itu mengagumi bakat dan keberanianmu, kata-katamu agak sombong. Arogan. Suyi juga tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu.
Tiba-tiba di atas langit malam di kejauhan, terdengar suara cepat memecah udara. Set, pelangi perak yang menyilaukan menembus langit malam, seperti pita dari langit, menyapu ke sisi ini dengan kecepatan luar biasa. Tidak bagus. Ini mereka. Kulit Wang Chonglu tiba-tiba berubah, dia berdiri tiba-tiba, matanya melonjak karena kedinginan. Anak kecil, bersiaplah, aku akan segera mengirimmu, lari sejauh yang kamu bisa, jangan pernah melihat ke belakang. Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam, berlama-lama dengan niat membunuh, terkait dengan guntur dan api. Su Yi mendongak dan melihat pelangi perak di kejauhan, tiba-tiba berhenti, lalu berubah menjadi pria berjubah perak. Penjara lain. Su Yi terkejut. Saat memikirkannya, Su Yifei berkata dengan cepat, saya akan membantu Anda membunuh musuh. Bagaimana kalau Anda memberitahu saya jawaban yang ingin saya ketahui? Wajah Wang Chonglu penuh kebingungan, jam berapa sekarang, kenapa anak ini masih memikirkan hal ini? Dia juga membantu dirinya sendiri untuk membunuh musuh, tidakkah dia melihat betapa mengerikan karakter lawannya? Tinggalkan kekacauan dan pergi, kata Wang Chonglu, sosoknya berkedip, dan dia naik ke udara. Dia memandang pria berjubah perak dari jauh, dan berkata dengan ekspresi muram, kalian karakter dari Beyond Gate benar-benar berhantu. Pintu samping lainnya, Su Yi tercengang, pria berjubah perak itu jelas seorang sipir dari paviliun Jiutian, bagaimana mungkin Wang Chonglu menganggapnya sebagai seseorang dari sisi lain? Apakah ada hal lain yang tersembunyi di dalamnya? Salah kan? Kamu mencuri rahasia yang seharusnya tidak kamu miliki. Di kejauhan, pria berjubah perak itu sudah menembak langsung. Ledakan, dia menginjak kakinya, dan sosoknya seperti anak panah dari tali, mendesak tombak perang di tangannya, dan dengan kejam membunuh Wang Chonglu. Jika dia berada di puncaknya, Wang Chonglu tidak akan takut dengan lawan seperti itu. Tetapi saat ini, dia terluka parah dan belum benar-benar pulih, jadi pertempuran baru saja dimulai, dan dia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi bahkan dalam situasi genting seperti itu, ketika dia menyadari bahwa Su Yi di kejauhan belum pergi, Wang Chonglu tiba-tiba menjadi marah dan mendesis, anak kecil, jika aku mati, kamu di mana kesempatan untuk melarikan diri? Keluar, keluar, puff. Bahu Wang Chonglu disayat dengan bekas luka dalam yang terlihat sampai ke tulang, dan darah berceceran. Jika Anda tidak mengelak tepat waktu, pukulan ini pasti akan menembus tenggorokannya. Ini mengejutkan Wang Chonglu hingga berkeringat dingin. Kamu akan mati, dan semut kecil tidak akan selamat. Pria berjubah perak itu berbicara dengan acuh tak acuh. Ledakan. Pada saat ini, salah satu dari 7 iblis di lautan kepahitan yang bermartabat, yang mulia iblis Leian yang terkenal, terluka parah dan sekarat oleh karakter misterius. Melihat ini, Su Yi menghela nafas pelan dan berkata, Wang Chonglu, kamu berhutang nyawa padaku. Apa, Wang Chonglu, yang mencoba yang terbaik, menjadi gila, apa-apaan ini? Dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dijelaskan. Apakah anak ini gila? Tetapi pada saat ini, dalam pandangannya, dia tiba-tiba melihat Su Yi melangkah maju di kejauhan. Anda, Wang Chonglu hendak mengatakan sesuatu. Set, saya melihat ki pedang naik dari langit, bersinar seperti emas ilahi, indah dan semarak, menerangi langit yang gelap ini sepenuhnya. Saat itu, seperti matahari besar yang terbit di atas lautan luas, bersinar terang. Mata Wang Chonglu tiba-tiba menyusut, sedikit kesemutan. Pria berjubah perak itu merasa hatinya menggigil, wajahnya yang acuh tak acuh dan dingin sedikit berubah, dan dia merasakan ancaman yang tak terkatakan. Dia berbalik tanpa ragu, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menikam tombak di tangannya. Hampir di saat yang bersamaan, pedang Su Yi jatuh. Ledakan, langit dan bumi bergetar, dan matahari dan bulan tidak bersinar. Semburan kekuatan seperti penghancur mengamuk, dan wilayah laut dengan jangkauan ribuan meter meraung dan berputar, memicu ribuan gelombang air. Di bawah tatapan Wang Chonglu yang tak terbayangkan, pria berjubah perak yang memegang kekuatan kiamat yang bisa disebut tabu, ditebas dan terbang di bawah pedang ini. Sosok itu belum berdiri kokoh, dan darah telah menetes dari mulut dan hidungnya. Bahkan tombak di tangannya merengek hebat. Ini, bahkan jika Wang Chonglu telah berada di medan perang untuk waktu yang lama dan telah mengalami pasang surut dunia, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dan selama dia mulai, bagaimana Su Yi bisa menjaga tangannya? Ketika pria berjubah perak baru saja menstabilkan sosoknya, dia telah membunuhnya dari udara tipis, dan ketika dia mengangkat tangannya, itu ditebas oleh energi pedang yang cemerlang. Postur seperti itu, seperti tembakan Dewa Kendo, mendominasi dan tidak terbatas. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 952. Mata pria berjubah perak itu menyusut, dan tombak horizontal itu melawan. Klik, tombak itu patah dan terbelah menjadi 2. Posisi menyebar ke tulang rusuk. Aku hampir terkoyak. Pria berjubah perak itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dipenuhi ketakutan yang tak terkatakan. Dia sendiri memiliki tahap akhir dari alam Xuanzao, dan dia juga mengendalikan kekuatan hukum surga yang terlarang. Namun, saat ini, dia menemukan bahwa hukum doa surgawi,
yang dianggap sebagai cara terkuat, seperti palsu di depan pemuda di alam roda roh itu. Dia tidak ragu-ragu, berbalik dan lari. Hanya ada 3 hal yang harus dilakukan, dan hanya butuh 3 pedang untuk membunuh karakter sepertimu. Saat suara acuh tak acuh Suyi terdengar, energi pedang keluar. Ratusan kaki jauhnya, tubuh pria berjubah perak itu tiba-tiba terbelah dari tengah, dan kedua bagian tubuhnya jatuh dari kehampaan, dan berubah menjadi abu dan melayang ke udara. Abu, hanya ada 3 pedang di depan dan belakang, dan itu hampir tidak bisa dipercaya. Di kejauhan, Wang Chonglu, yang melihat panorama pemandangan ini, mau tidak mau terpana. Ini terlalu ganas, bukan? Perlu dicatat bahwa seorang lelaki tua seperti dia di tahap tengah alam neter misterius, bahkan dalam kondisi puncaknya, harus membayar mahal untuk membunuh lawan seperti itu. Sebaliknya, tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan bagi seorang remaja untuk membunuh lawan yang begitu menakutkan. Tepat ketika Wang Chonglu sedang kesurupan, Suyi sudah mendarat di kapal tanpa tenggelam, duduk dengan malas di kepala tempat tidur, dan berkata, "Sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku?" Wang Chonglu tiba-tiba terbangun. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap pemuda berjubah di depannya, dan berkata setelah beberapa saat, "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku dulu, dari mana asalmu?" Dia tidak bisa tenang, dan bahkan merasa sedikit malu. Di jalan sebelumnya, dia bersikap sangat tinggi, seolah-olah dia adalah penguasa dunia, mengandalkan yang tua untuk menjual yang lama, dan dia adalah orang kecil ketika dia membuka mulut dan menutup mulutnya. Berikan mantel satu sama lain. Tapi sekarang, Wang Chonglu menyadari bahwa dia adalah badutnya. Memikirkan hal ini, rasa malu menghantam pikirannya seperti air pasang, dan ekspresinya menjadi sangat tidak nyaman. "Kamu tidak memiliki penawaran sekarang." Suyi tertawa, "Saya hitung 3, jika Anda tidak setuju, saya akan melemparkan Anda ke laut, meskipun metode ini tidak fatal, tetapi jika menyebar, itu pasti akan melukai Anda prestige." Wang Chonglu sangat marah dan berkata dengan marah, "Kamu berani?" Seorang pria muda di alam roda roh mengancam kepalanya, apakah dia benar-benar mengira dia vegetarian? Suyi mengabaikan ancaman lemah ini dan mulai menghitung, 1. Anda, Wang Chonglu mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Suyi dengan ganas, sangat marah sehingga dia pasti sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa seorang junior yang telah dicubit olehnya sebelumnya berbalik dan akan menaiki kepalanya untuk menghasilkan banyak uang. Ini membuatnya sangat marah hingga dia hampir muntah darah. 2. Suyi menyesap anggur. Wang Chonglu, yang awalnya sangat marah, mau tidak mau panik saat melihat ketidakpedulian Suyi yang tidak tergerak. Dia memiliki firasat bahwa jika dia tidak setuju, anak ini kemungkinan besar akan menceburkan diri ke laut. 3. Suyi Gang mengatakan ini, Wang Chonglu berkata dengan marah, "Kamu anak yang kejam. Jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja." Dia duduk di pantatnya, mengeluarkan pil obat penyembuh dan memasukkannya ke mulutnya dan mengunyahnya dengan keras, seolah-olah dia tidak memakan pil obat itu, tetapi daging dan darah lawan bicara Suyi. Tampilan kebencian membuat Suyi ingin tertawa. Itu pertanyaan yang sama, siapa yang akan berurusan dengan Liu Changsheng? Suyi bertanya. Pada saat ini, Wang Chonglu tiba-tiba merasa bahwa dia telah menjadi seorang junior dan ditanyai oleh seorang tetua. Ini membuatnya cukup tertekan, dan dia berkata dengan wajah gelap, "Orang yang kamu bunuh sebelumnya datang dari sisi lain. Kali ini, kekuatan inilah yang akan berurusan dengan Mad Sword Mingsun." Suyi berkata, "Gerbang sisi lain. Mengapa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya?" Wang Chonglu tampak tidak yakin, dan berkata, "Jangan katakan itu kamu, bahkan lelaki tua itu belum dapat mengetahui dari mana kekuatan misterius ini berasal. Kekuatan ini muncul tiba-tiba sekitar 9 tahun yang lalu. Di atas lautan kepahitan, yang kuat di sekte semuanya menyebut diri mereka, murid di pantai seberang." Berbicara tentang ini, ketakutan yang mendalam muncul di alisnya. Hal yang menakutkan adalah bahwa yang paling lemah dari orang-orang kuat yang keluar dari kekuatan ini memiliki basis kultivasi kerajaan, dan mereka memiliki semacam yang layak disebut kekuatan dari jalan malapetaka terlarang. Kamu telah melihat adegan aku membunuh orang itu sebelumnya. Meskipun aku jauh lebih unggul dari lawanku dalam hal kultivasi, aku juga membayar mahal ketika aku membunuh orang itu. Setelah mendengarkan, Suyi hanya bisa merenung. Dia ingat dengan jelas bahwa penyiksa kelima, Mo Chuan, juga memasuki kota kematian 9 tahun lalu. Selain itu, kekuatan gerbang sisi lain mengendalikan kekuatan hukum surga. Dari sini, dapat dinilai bahwa yang disebut gerbang samping sebenarnya adalah paviliun Jiu Tiandari, alam bintang doa surgawi, di kedalaman langit berbintang. Mengapa mereka berurusan dengan Liu Changsheng? Suyi bertanya lagi. Wang Chonglu ingin bertanya, apa hubungannya ini dengan Anda, seorang pemuda di alam roda roh, mengapa Anda harus khawatir makan lobak? Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Situasinya lebih kuat daripada orang. Apa yang bisa saya lakukan? Wang Chonglu berkata dengan wajah dingin, "Saya tidak tahu alasan pastinya, tetapi saya mendengar bahwa belum lama ini,
Liu Changsheng membunuh seorang pria besar di sisi lain, dan kebencian tampaknya berasal dari sini, akhir. Su Yi mengangkat alisnya, pria besar di sisi lain adalah penyiksanya. Atau tahanan. Segera, dia membuat keputusan bahwa itu bukan tahanan. Jika tahanan seperti Hades benar-benar dikirim, tanpa kekuatan Xuan Hejing, saya khawatir dia sama sekali bukan lawan. Su Yi menyesap anggur dan bertanya, bagaimana denganmu, mengapa kamu menjadi sasaran pihak lain? Wang Chonglu berkata dengan wajah cemberut, ini adalah nasib buruk saya pernah berhutang banyak pada Liu Changsheng. Ketika saya mengetahui bahwa dia memiliki hubungan yang buruk dengan pihak lain, saya ingin menanyakan tentang kebenaran pihak lain. Mari kita lihat apakah saya dapat membantu Liu Changsheng sehingga saya dapat membayar hutang saya. Tapi siapa yang mengira pembangkit tenaga listrik pihak lain akan begitu mesum? Jika saya tahu ini, saya seharusnya tidak terlibat. Berbicara, dia tampak tertekan. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, meskipun agak disayangkan, tetapi niat Anda baik, terlebih lagi, Anda juga dapat mengetahui bahwa pihak lain akan berurusan dengan Liu Changsheng dalam waktu dekat. Ekspresi Wang Chonglu sedikit melembut, dan berkata, dengarkan apa yang kamu katakan. Su Yi memikirkannya sejenak, dan berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu berapa banyak murid yang ada di Lautan Kepahitan? Wang Chonglu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu pertanyaan ini. Su Yi mengerutkan kening. Apa yang akan dilakukan oleh karakter Paviliun Jiutian di Lautan Kepahitan? Menyelidiki jalur pemakaman dan dunia bawah, mencari rahasia reinkarnasi. Atau apakah itu tertarik oleh kapal hitam itu? Pada saat ini, Wang Chonglu mau tidak mau berkata, saya benar-benar tidak mengerti. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Anda, mengapa Anda harus bertanya kepada mereka? Su Yi tersenyum dan berkata, aku penasaran. Wang Chonglu, orang lain sudah tua dan canggih, bagaimana mereka bisa percaya omong kosong seperti itu? Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu bisakah kamu memberitahuku dari mana asalmu? Ini adalah kedua kalinya dia menanyakan pertanyaan ini. Itu luar biasa. Sebagai yang mulia iblis api petir yang dibicarakan semua orang di dunia, dia telah berada di lautan kesengsaraan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan iblis dan bidat yang kejam itu harus menghormatinya, berani untuk tidak diremehkan. Tapi pemuda ini sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Bahkan, dia masih menggertaknya sekarang. Jika menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lebih baik tidak mengatakannya, karena takut membuatmu takut. Wang Chonglu, pada saat ini, dia merasakan penghinaan yang dalam. Di atas Lautan Kepahitan, siapa yang tidak tahu nama Yang Mulia Iblis Api Guntur, dan di dunia bawah, siapa yang tidak tahu nama 7 setan lautan penderitaan. Tapi pemuda di depannya mengatakan bahwa asal-usulnya bisa membuatnya takut. Ini membuat Wang Chonglu hampir tertawa marah, dan berkata, sayang sekali aku sangat berhati-hati denganmu sebelumnya, tapi sekarang sepertinya kamu buta. Su Yi mengangguk setuju, penglihatanmu benar-benar buruk. Wang Chonglu, bisakah kita mengobrol dengan baik? Setelah lama terdiam, Wang Chonglu kiang menekan ketidaknyamanannya dan berkata, karena kamu tidak ingin memberitahu asalmu, kamu seharusnya bisa menyebutkan namamu. Su Yi, Wang Chonglu berpikir keras. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa memikirkan alasan. Karena dunia hantu ini, tidak ada klan kuno dengan nama keluarga Su. Aku kenal seorang pria bermarga Su, jika dia muncul di depanku, dia akan benar-benar membuatku takut. Bukan hanya aku takut pria tua manapun di dunia ini akan ketakutan saat melihatnya datang. Wang Chonglu menghela nafas. Berbicara tentang ini, dia memandang Su Yi dengan pandangan jijik. Tentu saja, orang itu tidak sebanding dengan pria kecil di dunia roda roh sepertimu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu dan dia perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan kecemerlangan matahari dan bulan. Kata-kata itu penuh kekaguman pada orang bermarga Su, dan penghinaan mendalam pada Su Yi di depannya. Su Yi tidak bisa menahan tawa, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa yang dibicarakan Wang Chonglu. Tapi barusan, aku menyelamatkan hidupmu. Su Yi berkata perlahan, ekspresi Wang Chonglu stagnan, dan dia terdiam. Dia tiba-tiba berhenti berbicara. Karena aku khawatir aku akan kacau. Su Yi mengangkat tangannya dan mengeluarkan slip giok yang diberikan Wang Chonglu sebelumnya. Saya katakan sebelumnya, dengan saya di sini, Anda harus dapat mencapai kota malam abadi hidup-hidup. Slip giok ini secara alami tidak berguna. Kembali ke Anda. Slip giok jatuh ke telapak tangan Wang Chonglu. Pada saat ini, Wang Chonglu tertegun, wajahnya terbakar, dan dia sangat malu. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia mendengar kata-kata Su Yi sebelumnya, dia berpikir bahwa pihak lain memberinya kenyamanan, merawatnya, dan membuatnya merasakan banyak perasaan. Siapa yang pernah memikirkannya, tetapi pada akhirnya dia terlalu banyak berpikir. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 953. Kota Malam Abadi, sebuah kota kuno yang telah terkenal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Rumor mengatakan bahwa pulau tempat kota ini berada diubah dari sisa-sisa, Basia, dari zaman kuno, dan memiliki jangkauan 300 mil. Kota ini diselimuti kegelapan sepanjang tahun, dan bahkan wilayah laut terdekat tertutup awan dan langit gelap. Namun, setiap area di kota diterangi dengan lampu, dan cahaya yang mengancam itu seperti naga yang terang, menghilangkan kegelapan di kota. 2 hari kemudian, ketika dia melihat kota kuno ini dari kejauhan, Wang Chonglu jelas merasa lega. Dari zaman kuno hingga sekarang, kota malam abadi adalah satu-satunya tempat yang aman di atas lautan penderitaan yang luas ini. Semua karakter yang datang ke Laut Kepahitan, tidak peduli seberapa berbahaya yang mereka temui, selama mereka dapat melarikan diri ke kota malam abadi, mereka dapat berlindung. Demikian pula, betapapun kejamnya karakter, setelah memasuki kota ini, dia tidak akan berani membuat masalah di sini. Jika tidak, dia tidak hanya akan dianggap sebagai musuh publik oleh semua biksu di kota, tetapi dia juga akan dibunuh tiba-tiba tanpa alasan. Tidak jarang kematian aneh seperti itu terjadi sejak lama. Karena itu, selama bertahun-tahun ini, kota ini dianggap sebagai satu-satunya tempat yang aman di atas laut penderitaan. Xiao Yousu, setelah memasuki kota, lelaki tua itu berencana untuk langsung mengunjungi dan memukuli orang. Apakah kamu punya rencana? Wang Chonglu bertanya. Cederanya telah pulih sedikit, dan dia dalam semangat yang baik. Ketika dia tiba dengan selamat di kota malam abadi, suasana hatinya membaik. Namun, dia sangat enggan untuk pergi dengan junior sombong seperti Suyi lagi. Sepanjang jalan, kata-kata Suyi membuatnya kempis berkali-kali, dan dia sangat tertekan sehingga dia memiliki keinginan untuk memukuli Suyi beberapa kali. Tapi pada akhirnya aku menahan diri. Tidak peduli apa, Suyi adalah penyelamatnya, bagaimana dia bisa saling bertarung. Tentu saja, yang paling penting adalah Wang Chonglu, yang terluka, ragu apakah dia akan menjadi lawan dari bocah roda roh ini jika dia benar-benar mengambil tindakan. Aku juga akan menemuinya. Seperti yang dikatakan Suyi, dia telah menyingkirkan perahunya. Apakah kamu juga akan pergi? Wang Chonglu tertegun. Suyi berkata sambil tersenyum, saya datang ke kota malam abadi untuk menemui pemukul. Apakah ini aneh? Sudut bibir Wang Chonglu berkedut beberapa kali, merasa cukup tertekan di hatinya. Iya, dia tidak bisa menyingkirkan pria kecil yang menyebalkan ini untuk saat ini. Jika ada kesempatan kali ini, saya akan pergi ke pasar gelap dan melihat apakah saya dapat menemukan beberapa harta yang berguna. Suyi sangat antusias, dan melangkah menuju kota malam abadi di kejauhan. Apa yang disebut pasar gelap mirip dengan pasar gelap di kota-kota lain, tetapi di kota malam abadi, pasar gelap terkenal. Di sana, Anda bisa membeli banyak harta langka yang hanya lahir di lautan penderitaan. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat mencapai keberuntungan besar, dan mendapatkan harta langka yang tak terduga, yang tidak kurang dari mengambil peluang besar. Oleh karena itu, di tahun-tahun dari zaman kuno hingga sekarang, sebagian besar karakter yang berjuang di lautan penderitaan akan pergi ke pasar gelap setiap kali mereka datang ke kota malam abadi. Tentu saja, ada juga beberapa hal menarik yang terjadi. Lagi pula, tidak ada kekurangan pencatut di dunia ini. Di kehidupan sebelumnya, Suyi pernah ke pasar gelap di kota malam abadi, dan menemukan banyak harta karun. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Teruskan. Menyadari bahwa Wang Chonglu tidak mengikuti, Suyi tidak bisa membantu tetapi menoleh dan mendesak. Wang Chonglu menggertakkan giginya sebentar, tapi sebenarnya hatinya merasa sedikit sedih. Kapan dia, Raja Iblis Api Guntur yang agung, direduksi ke titik di mana seorang junior berani memerintahkannya untuk melakukan sesuatu? Lupakan saja, pergi bersamanya untuk menemui penjaga. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan anak ini, dan apakah dia masih berani bersikap sombong saat melihat penjaga. Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mengikuti. Night City sangat semarak. Di area laut terdekat, para biksu terlihat bergegas ke sana kemari. Bahkan sebelum memasuki kota, hiruk-pikuk sudah terdengar dari jauh. Bukankah itu Raja Iblis Api Guntur? Itu benar-benar iblis tua itu. Hush, pelankan suaramu. Apakah kamu ingin mati? Aneh, betapa menakutkannya keberadaan Tuan Lei Yan Mozun. Bagaimana dia bisa mengikuti di belakang seorang pemuda seperti seorang pelayan? Ada diskusi di dekat gerbang kota. Ketika Wang Chonglu mendengar bahwa dia dianggap sebagai budak Suyi, Wang Chonglu hampir tidak bisa menahan niat membunuh di dalam hatinya, dan memandang dengan mata serius. Semua pembudidaya yang berdiskusi pucat karena ketakutan, dan jiwa mereka membeku. Baru pada saat itulah Wang Chonglu merasa sedikit lebih nyaman di hatinya, dan dia tidak lagi memperhatikan karakter kecil yang tidak sedap dipandang itu. Meskipun Suyi berjalan di depan, dia memiliki pemandangan indah dari semua ini, dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Setan tua ini juga cukup menarik, tidak hanya suka menyombongkan diri, tetapi juga ingin menyelamatkan muka yang sering membuat orang tertawa. Lampu di kota malam abadi seperti naga. Meskipun pejalan kaki di jalan dan gang memiliki penampilan yang berbeda, dan ada beberapa makhluk dari kelompok etnis lain, mereka semua adalah praktisi. Dan yang terlemah semuanya ada di ranah roda roh.
Lagi pula, biksu biasa tidak bisa menyeberangi lautan penderitaan dan mencapai kota malam abadi. Sepanjang jalan, ketika identitas Wang Chonglu dikenali, hal itu menyebabkan banyak keributan. Yang mulia iblis api guntur ini yang berada di kedalaman lautan penderitaan, hanya gengsinya yang cukup untuk memalingkan wajah orang. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatian saat dia muncul di kota malam abadi? Yang lebih mengejutkan lagi, dari waktu ke waktu, beberapa tokoh senior akan berdiri dan berinisiatif menyapa Wang Chonglu, dengan hormat dalam ekspresi mereka. Untuk basa-basi ini, Wang Chonglu hanya sedikit mengangguk dan tidak terlalu memperhatikannya. Tapi perasaan dipuji oleh orang lain ini akhirnya menghilangkan banyak depresi di hatinya. Sampai jumpa, tuanku. Tiba-tiba, sekelompok tokoh kuat muncul, dan mereka semua membungkuk pada Wang Chonglu. Ketika mereka melihat orang-orang kuat itu, suasana ramai di jalan-jalan dan gang-gang terdekat tiba-tiba menjadi sunyi, dan banyak biksu tanpa sadar menghindari daerah itu. Gunung Api Guntur 13 Jenderal Iblis. 13 bawahan paling kuat di bawah komando Raja Iblis Lei Yan semuanya adalah setan tua di alam kekaisaran, dan mereka galak dan kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Yang Mulia Iblis Api Petir jarang muncul secara langsung, sehingga sebagian besar orang yang dapat mengenalinya adalah orang tua, atau karakter yang telah mengembara di lautan penderitaan sepanjang tahun. Tetapi ketika datang ke-13 Jenderal Setan Gunung Api Guntur, di lautan penderitaan yang luas ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ketika mereka muncul, Kiki membungkuk kepada Wang Chonglu, dan adegan itu semakin menyoroti betapa menyendirinya Wang Chonglu. Pada saat ini, Wang Chonglu tidak bisa menahan tawa, dan melambaikan tangannya, tahan dirimu, jangan ganggu orang lain, bagaimanapun juga ini adalah kota malam abadi, peraturan masih harus diikuti. Ya, 13 Jenderal Iblis semuanya merespons. Wang Chonglu mau tidak mau melihat ke kejauhan, bertanya-tanya bagaimana reaksi Su Yi saat ini. Tapi yang membuatnya heran adalah Su Yi berjalan maju sendiri, seolah-olah dia tidak memperhatikan hal-hal ini sama sekali, atau Su Yi memperhatikannya, tetapi dia sama sekali mengabaikannya. Ini membuat Wang Chonglu merasa sangat tertekan. Mengedipkan mata pada orang buta adalah pemborosan emosi. Tuanku, apakah ada yang salah dengan anak itu? Seorang pria botak berjubah hitam bertanya dengan suara rendah. Jenderal Iblis lainnya juga memandang Wang Chonglu satu demi satu. Mereka sudah memperhatikan bahwa Wang Chonglu telah mengawasi pemuda berjubah hijau yang berjalan sendirian di depannya. Wang Chonglu melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu pergi ke Menara Tianbi dulu, dan aku akan pergi kepadamu ketika aku menyelesaikan pekerjaanku. Saat dia mengatakan itu, dia telah melangkah untuk mengejar ketinggalan. 13 Jenderal Iblis saling memandang, semuanya bingung, bagaimana mungkin orang dewasa begitu memperhatikan seorang pemuda di roda roh. Adegan ini juga menarik perhatian banyak orang di daerah terdekat. Menjadi sasaran orang-orang dari gerbang Bian, Wang Iblis tua ini belum mati, yang di luar dugaanku. Di sebuah restoran, seorang pemuda berambut abu-abu berbicara sendiri. Dia tampak muda, tetapi matanya penuh dengan perubahan waktu. Di antara telapak tangannya yang putih, dia memainkan pedang terbang berbentuk pesawat ulang-alik berwarna darah. Pada saat ini, suara menawan tiba-tiba terdengar dari pedang terbang berbentuk pesawat ulang-alik, Tuanku, apakah Anda ingin berbicara dengan iblis tua ini untuk melihat apakah itu dapat digunakan oleh kami? Pemuda berambut abu-abu itu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, siapapun yang menjadi sasaran gerbang pantai lain pasti akan mati, dan aku tidak ingin terlibat dalam air berlumpur ini. Setelah jeda, dia berkata sambil berpikir, sebaliknya, pemuda berjubah hijau yang diikuti Wang Daolu agak aneh. Dalam pedang terbang berbentuk pesawat ulang-alik berwarna darah, sebuah suara menawan berkata dengan heran, apakah ada yang salah dengan bocah itu? Mata pemuda berambut abu-abu itu tiba-tiba menjadi dalam dan dingin, seperti sepasang pusaran air yang tak terduga. Baru saja, aku merasakan aura familiar yang tak terlukiskan dari pria kecil itu, sungguh aneh. Suara menawan itu tampak sangat terkejut, dan berkata, Tuanku, Anda dapat melihat ketidaknormalan, yang cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada masalah besar dengan anak laki-laki itu. Tuanku, mengapa kita tidak mencari kesempatan dan mari kita bicara dengan anak itu? Pemuda berambut abu-abu itu terdiam sesaat, dan berkata, lupakan saja, tujuan kedatangan kita ke Laut Kepahitan adalah untuk mengeksplorasi rahasia dunia bawah dari jalan pemakaman, sehingga tidak mudah menyebabkan kecelakaan. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangan dan jarinya, dan menyingkirkan pedang terbang berbentuk pesawat ulang-alik. Suara menawan itu juga benar-benar hening. Di sudut tenggara kota malam abadi, di sisi tembok kota, terdapat deretan rumah yang dibangun satu demi satu. Di sudut adalah halaman tua. Halaman ini sangat bobrok, temboknya runtuh, gerbangnya berkarat dan berbintik-bintik, dan cabang-cabang pohon kuno yang besar tersembunyi di luar tembok. Su Yi berdiri di depan gerbang halaman yang tertutup, dan berkata dengan santai, datang dan ketuk pintunya. Nada memerintah ini membuat dahi Wang Chonglu tergelitik oleh pembuluh darah, tetapi pada akhirnya dia menahan diri.
Dia mendengus dingin, "Nak, kamu seharusnya senang bahwa kamu berada di kota malam abadi. Jika tidak, bahkan jika kamu adalah penyelamat orang tua itu, aku harus membuatmu mengerti dengan jelas apa tujuan dari tidak sopan." Su Yi tersenyum dan tidak peduli. Wang Chonglu meluruskan pakaiannya, datang ke halaman dengan ekspresi serius, dan mengetuk gerbang yang tertutup dengan ringan. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu hanya mengetuk 3 kali, tetapi Wang Chonglu tampaknya telah menghabiskan kekuatan fisiknya. Ketika dia berhenti, dia menghela nafas panjang dan menyeka keringat dari dahinya. Su Yi tidak heran, di lautan kepahitan ini, hanya yang kuat di alam neter misterius yang bisa mengetuk gerbang halaman di depan kita. Adapun karakter lain, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak akan pernah mengeluarkan suara dari pintu ini. Jika Anda mendobrak pintu dengan paksa, tidak ada bedanya dengan melakukan kematian. Di masa lalu, ada beberapa karakter yang tidak mengetahui detailnya, mengira ada misteri besar yang tersembunyi di halaman ini, dan sangat ingin menerobosnya. Tapi tanpa kecuali, semua orang yang secara paksa masuk ke halaman menguap dari dunia. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 954. Tidak butuh waktu lama, suara jernih terdengar, mengapa seseorang ada di sini lagi. Su Yi dan Wang Chonglu tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah datang mengunjungi pemukul sebelum mereka. Mencicit. Gerbang tertutup halaman terbuka. Mengikuti, suara renyah berkata, "Para tamu, harap tunggu di halaman." Hanya mendengar suaranya, tapi melihat dia. Wang Chonglu berkata dengan penuh arti, "Anak kecil, apakah kamu tahu siapa yang membuat suara ini?" Su Yi tampak seperti orang idiot dan berkata, "Itu burung." Karena itu, dia telah melangkah ke halaman. Wang Chonglu sedikit malu dan malu. Tempat ini adalah kediaman para gengmen, bahkan di kota malam abadi ini hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dia akan pamer, tapi siapa sangka, Su Yi sudah tahu tentang ini, yang sangat memalukan. Apakah anak ini pernah ke sini sebelumnya? Wang Chonglu berjalan ke halaman dengan keraguan ini. Ada lentera oranye yang tergantung di sekitar halaman, dan 3 rumah batu yang terbuat dari batu hitam berjejer secara bergantian. Di tengah halaman ada pohon tua yang besar, batang dan kulit kayu tua terbuka, seperti sisik dan simpul naga, dan cabang-cabang yang lebat seperti penutup payung, menjulang dari langit. Seekor kucing oranye montok berbaring di dahan dengan mata tertutup dan mendengkur dengan nyenyak. Di bawah pohon tua, ada meja dan 2 kursi. Ketika Wang Chonglu masuk, dia melihat seseorang menunggu di halaman. Dan lebih dari 1, 3. Salah satunya adalah wanita cantik, mengenakan gaun hitam tanpa hiasan, kulitnya lebih baik dari salju, kecantikannya tiada taraf, dan semua makhluk hidup terbalik. Di antara ketiganya, dia adalah satu-satunya yang tampak paling nyaman, duduk di kursi di bawah pohon di halaman, dengan sepasang kaki yang panjang, lurus, dan ramping saling tumpang tindih, bertumpu pada meja di depannya, sepotong pergelangan kaki seperti batu giok putih yang terlihat di bawah rok bersinar dengan kilau sebening kristal di bawah bayang-bayang lampu. Tetapi ketika dia melihat wanita ini untuk pertama kalinya, Wang Chonglu merasakan hawa dingin di hatinya dan merasakan penindasan tak terlihat yang tak terlukiskan. Hampir secara naluriah, dia menarik pandangannya tanpa sadar dan tidak berani melihat lebih jauh. Wanita ini tampaknya sama memukaunya dengan wanita cantik yang tiada taranya, tetapi auranya sedingin dan acuh tak acuh seperti dewa, dan dia memiliki semacam keagungan yang dominan. Tapi segera, Wang Chonglu tidak bisa tenang lagi, dan tubuhnya sedikit tegang. Dia mengenali 2 lainnya. Pria parubaya berjubah hitam, mahkota ungu emas, dan punggungnya kekerumunan adalah salah satu dari 7 iblis laut kepahitan, Kaisar Pedang Surgawi, yang melawan dinasti Qi Utara. Itu juga merupakan generasi kaisar iblis paling misterius di 7 setan lautan kepahitan. Bahkan di dunia bawah, nama Zanbeiki juga merupakan keberadaan yang menakutkan yang cukup membuat para biksu di dunia gemetar. Meskipun Wang Chonglu juga salah satu dari 7 setan lautan kepahitan, dia tahu betul bahwa dalam hal kekuatan, dia sendiri berada di puncaknya, dan dia bukan lawan dari dinasti Qi Utara. Apa yang membuatnya tidak dapat dipercaya adalah bahwa Zanbeiki sudah lama tidak muncul di dunia, dan bahkan ada desas-desus bahwa dia telah meninggalkan lautan kesengsaraan dan pergi ke alam tak dikenal untuk menemukan jalannya. Tapi sekarang, Demon Sovereign misterius ini telah muncul di halaman Dagengren. Dan jika Wang Chonglu terkejut dengan kemunculan Zanbeiki, maka lelaki tua dengan sarung pedang dan wajahnya tiba-tiba berubah. Penghancuran darah Tuan Kuboying. Di antara 6 dewa besar, antik tua yang bertanggung jawab atas hukum mimpi buruk penekan neraka. Lebih penting lagi, dahulu kala, di kedalaman laut yang pahit, Wang Chonglu diburu oleh lelaki tua ini. Oleh karena itu, saat melihat Kuboling, Wang Chonglu merasa tidak nyaman untuk beberapa saat. Untungnya, ini ada di wilayah para pejuang, di kota malam abadi. Jika dia tahu Kuboling ada di sini, dia tidak akan pernah datang ke sini dengan gegabah. Semua ini terdengar lambat, tetapi sebenarnya itu semua terjadi di antara pikiran Wang Chonglu. Ketika dia menyadari bahwa situasi di halaman agak aneh,
Wang Chonglu tidak peduli tentang hal lain, dan segera mengirimkan transmisi suara ke Su Yi, mengatakan, "Nak, kamu harus hati-hati, jangan sombong dan kasar, 3 orang di tempat ini lebih baik dari yang lain." Di tengah jalan, Wang Chonglu dan Su Yi berjalan bersama. Mereka tahu betul watak pemuda ini, dia hanya pelanggar hukum dan tidak bermoral. Karakter seperti ini juga yang paling mungkin menimbulkan masalah. Hal ini membuat Wang Chonglu harus khawatir, bagaimana jika Su Yi melakukan sesuatu yang berlebihan dan menyebabkan malapetaka. Jangan main-main dengan itu. Su Yi tersenyum. Melihat ini, Wang Chonglu segera menjadi cemas. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Su Yi sama sekali tidak mengingat kata-katanya. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara kering dan acuh tak acuh terdengar. "Ternyata kau yang kalah." Hati Wang Chonglu kaget, dan dia menyadari bahwa Ku Boying, yang membawa kotak pedang tidak jauh dari sana, sudah melihatnya. Wajah Kuyu Kuboling tidak menunjukkan emosi, dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak tertarik untuk mengintimidasi karakter sepertimu sekarang." Berbicara, dia melihat kembali ke lentera dan tetap diam. Pipi Wang Chonglu menegang dan hatinya marah. Kata-kata Kuboling penuh dengan penghinaan yang tidak terselubung. Namun pada akhirnya, Wang Chonglu hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Su Yi melirik ke halaman, berjalan langsung ke pohon kuno, dan duduk di kursi kosong. Hati Wang Chonglu menggantung, dan dia gugup. Di halaman ini, jika dia paling takut, itu bukan Zhan Beiki atau Ku Boying, tapi wanita pemalas dan menawan itu. Namun saat ini, Su Yi sepertinya tidak mengetahui keseriusan, jadi dia berinisiatif untuk membungkuk, yang membuat Wang Chonglu berkeringat dan merasa kesal. Bagaimana si kecil ini bisa begitu buta? Tepat ketika Wang Chonglu kesal, dia melihat Su Yi tampak merasa tidak nyaman di kursi, dan menatap wanita cantik dan menawan itu, "Gerakan kakimu ke samping." Dengan satu kata, suasana halaman diam-diam tumpul, dan udara tampak membeku, membuat orang terengah-engah. Kaisar Iblis Pedang Surgawi, yang memunggungi kerumunan, mengangkat alisnya sedikit. Kemana Wang Chonglu ini membawa bocah bodoh yang tidak tahu langit? Mata Wang Chonglu membelalak, sudut bibirnya berkedut, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak ikut dengan anak ini. Ini jelas pembuat onar. Tanpa diduga, ketika dia melihat bahwa wanita yang cukup memukau semua makhluk hidup tampaknya telah menemukan sesuatu yang sangat menarik, dia tidak bisa menahan tawa. Gaya senyumnya unik, ketika senyum mekar, lampu di halaman menjadi redup. Kemudian, di bawah tatapan Wang Chonglu yang luar biasa, dia melihat wanita itu menyingkirkan kaki gioknya yang ramping dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Taois, saya katakan kita akan bertemu di kota malam abadi, dan tentu saja, Tuhan sangat dihormati, biarkan kamu dan aku bertemu lagi." Suara yang sedikit magnetis bergema di halaman yang sepi dan membosankan ini, dan arti dari kata-kata itu memicu gelombang yang tak terlihat. Mata Kuboling menciut, wanita itu, teman Daois. Zhan Beiki sedikit terkejut, matanya halus, pemuda ini tidak sederhana. Wang Chonglu terbatuk keras seolah tersedak ke tenggorokannya. Dalam hatinya, ada badai. Ini hampir membuat Wang Chonglu tertegun. Perhatikan, meskipun nama, Dao You, itu umum, tetapi sebagian besar orang yang bisa dianggap sebagai teman Tao adalah karakter dari alam yang sama. Tapi sekarang, wanita misterius dan menakutkan itu memanggil Su Yi, seorang pria muda di alam roda roh, seorang Taois, yang terlalu mengejutkan. Dan inilah yang menyebabkan kecelakaan Kuboling dan Zhan Beiki. Mereka yang bisa disebut teman memiliki kekuatan yang sama, atau status yang setara. Keduanya tidak percaya bahwa wanita itu akan memanggil Taois junior dengan santai, pasti ada misteri lain. Su Yi sepertinya tidak menyadari hal ini. Dia meletakkan kakinya di atas meja dan merentangkan pinggangnya, yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman, dan berkata, "Ini tidak diatur oleh Tuhan, kamu dan aku bertemu, hanya karena kamu punya rencana." Wanita menawan itu tentu saja Hades. Su Yi tersenyum dan berkata, "Jangan bicarakan itu, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Mata Pluto menyapu ke sekeliling, bibirnya yang kemerahan terbuka dengan ringan, dan dia berkata dengan lembut, "Tidak nyaman membicarakan hal-hal di sini, mengapa kita tidak menemukan tempat pribadi untuk mengobrol ketika kita pergi nanti?" Mengobrol. Setiap gerakannya, setiap cemberut dan senyuman, semuanya memiliki pesona semua makhluk. Tapi apakah itu Wang Chonglu, Kuboling, atau Zhan Beiki, tidak ada yang berani membaca lebih lanjut. Di mata mereka, meskipun wanita ini sangat cerdas dan cantik, dia juga berbahaya sampai waspada. Karena itu, ketika mereka melihat adegan Su Yi dan dia melakukan percakapan yang baik, 3 monster tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui tampaknya tenang di permukaan, tetapi kebenaran ada di dalam ombak. Terutama Wang Chonglu, yang khawatir Su Yi akan menimbulkan masalah, tiba-tiba memiliki perasaan pahit, jadi badut itu adalah aku. "Oke, itu saja," kata Su Yi, mengeluarkan kendi dan minum. Pluto juga tampak sangat bahagia. Di bawah bayang-bayang cahaya redup, ada senyum penuh di antara alis dan matanya yang indah.
Su Xuanjun ini berinisiatif untuk menanyakan sesuatu pada dirinya sendiri, yang menarik. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 955. Lampu di halaman berkedip-kedip dan suasananya sangat eksentrik. Tapi apakah itu Su Yi yang duduk di bawah pohon kuno atau Hades? Keduanya sangat nyaman dan santai. Dalam adegan ini, tiga lelaki tua lainnya cukup rumit. Apa yang kamu lakukan di sini? Pluto memegang dagunya dengan satu tangan, menoleh ke samping, dan berkedip ke arah Su Yi dengan mata menawan. Ubah sesuatu, dan tanyakan sesuatu. Su Yi berkata dengan santai, bagaimana denganmu? Pluto mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, aku, sepertimu, juga menanyakan beberapa hal. Su Yi tiba-tiba berkata, ada hubungannya dengan gerbang sisi lain. Pintu sisi lain, Ku Bowling dan Zhan Beiki terlihat sedikit berbeda. Wang Chonglu tercengang, merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin bocah Su Yi itu tiba-tiba menggunakan pintu samping lain untuk menguji wanita misterius dan menakutkan itu? Apakah ada semacam misteri yang tersembunyi di dalamnya? Mata Pluto sedikit menyipit, dan dia berkata dengan heran, jika saya membacanya dengan benar, rekan Taois baru saja tiba di kota malam abadi, dan dia telah mendengar tentang kekuatan ini, tetapi itu di luar dugaan saya. Su Yi tersenyum dan berkata, ini yang ingin aku bicarakan denganmu. Tentu saja, setelah kita pergi dari sini, belum terlambat bagi kita untuk mengobrol secara pribadi. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari kedalaman aula utama halaman. Ini adalah pria tampan dengan kulit pucat, mengenakan jubah merah, dan ada aura tak menyenangkan yang tertinggal di antara alisnya. Ekspresi Ku Bowling memiliki sentuhan warna kental. Pria berjubah merah ini adalah tamu pertama yang mengunjungi Bitter hari ini. Asalnya misterius, tapi auranya seperti penjara, tak terduga. Ketika dia melihat aura orang ini, Wang Chonglu terkejut dan wajahnya tiba-tiba berubah. Aura orang ini persis sama dengan aura pembangkit tenaga listrik di sisi lain. Namun sebagai perbandingan, nafas orang ini jelas lebih mengerikan. Ini adalah kota malam abadi. Jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai kamu meninggalkan kota. Pria berjubah merah itu melirik Zhan Beiki, lalu melipat dirinya. Zhan Beiki menekan aura tajamnya dan tetap diam. Dan pria berjubah merah itu telah datang ke Pluto duduk di bawah pohon purba. Dia membungkuk sedikit, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, Tuan, saya harus pergi, jika saya tinggal lebih lama lagi, saya khawatir pengemis itu akan menyuruh saya pergi sendiri. Pak, Wang Chonglu terkejut, apakah wanita itu datang dari sisi lain? Saya tidak tertarik dengan bisnis Anda, dan Anda tidak perlu mengatakannya kepada saya. Bisikan Pluto. Tangan gioknya yang halus dan halus menopang kepalanya, matanya tetap berada di sisi wajah Su Yi, yang duduk di satu sisi, bahkan tanpa melihat pria berjubah merah itu. Ini adalah sikap mengabaikan yang ekstrim. Pria berjubah merah itu sepertinya sudah terbiasa dan tidak merasa ada yang salah. Ketika dia berbalik untuk pergi, matanya menyapu Su Yi, dan ekspresinya sedikit aneh. Segera, tanpa berkata apa-apa, dia melangkah pergi. Sampai sosoknya menghilang di luar halaman, suara renyah terdengar dari kedalaman aula utama halaman. Tamu kedua boleh masuk. Zhan Beiki segera melangkah ke aula utama. Meskipun pintu aula utama ini terbuka, namun diselimuti oleh fluktuasi kekuatan yang tak terlihat, yang mengisolasi dunia luar dan membuat orang tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Ku Bowling yang membawa kotak pedang tiba-tiba melangkah maju dan sampai di depan aula utama. Berdiri di posisi di mana dinasti Qi Utara berdiri sebelumnya, menunggu dengan tenang. Pada saat ini, Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, Xiao Cui, semua orang tahu aturan tuanmu, tapi katakan padanya, lebih baik cepat, aku tidak punya banyak kesabaran untuk menunggu. Xiao Cui, Wang Chonglu dan Ku Bowling terkejut. Meskipun mereka tidak dapat menebak siapa, Xiao Cui, yang ada di mulut Su Yi, mereka dapat mendengar bahwa Su Yi dicurigai mendesak lebih banyak orang untuk bergegas. Dan orang tua seperti mereka memiliki sikap yang lebih benar dari satu sama lain, dan mereka tidak berani lancang. Membandingkan keduanya tentu saja mengejutkan. Pluto tidak bisa menahan senyum. Dia tahu identitas Su Yi, dan tentu saja tahu bahwa Su Yi berani berbicara seperti ini. Sesaat kemudian, suara mendesing. Sentuhan cahaya hijau keluar dari aula utama, berubah menjadi seekor burung dengan bulu hijau zamrud dan paruh tajam berwarna merah, terbang di depan Su Yi. Tuanku berkata, tolong minum teh dulu. Suara burung itu jernih, dan dikatakan dengan lambaian sayapnya. Diselip di depan Su Yi, ada secangkir teh panas ekstra dari udara tipis. Aku tidak minum teh. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Anggur, omong-omong, tuanmu harus menyembunyikan banyak anggur yang baik, kamu bisa mengambil toples. Kingfisher tercengang di udara, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan tamu yang berani menuntutnya. Setelah beberapa saat, dikatakan, tamu tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada tuan. Dengan desir, Kingfisher menghilang begitu saja. Segera, Kingfisher kembali, dan dengan lambaian sayapnya, sebotol anggur muncul di selip tamu,
tuanku berkata bahwa ini adalah sebotol anggur tua yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, bernama Qian Heavy, para tamu akan menyukainya. Berbicara, sepasang mata jernih seperti permata milik Kingfisher memiliki warna seperti kesurupan. Tampaknya bahkan tidak dapat dipercaya bahwa Tuan akan terus menyetujui permintaan pemuda seperti itu di alam roda roh, dan dia juga akan membawakan anggur 1000 kali lipat yang tidak ingin dia minum. Membawanya keluar, anggur ini sangat enak. Su Yi sangat emosional. Di kehidupan sebelumnya, dia dan hantu tua pembawa peti mati minum di sini. Minumannya adalah anggur seberat ribuan yang disiapkan oleh para pengocok. Waktu telah berubah, halaman ini sama seperti sebelumnya, tetapi tidak ada orang yang meminumnya. Seumur hidup mati lemas telah menjadi hari ini, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat meminumnya. Su Yi menghela nafas ringan, mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk tutup toples wine, dia langsung mengambil toples wine dan mulai meminumnya. Kingfisher telah menghilang begitu saja. Mata Kuboling menjadi semakin halus. Wang Chonglu ragu-ragu. Pada akhirnya, kedua monster tua itu terdiam. Sejak Su Yi memasuki halaman ini, serangkaian tindakan dapat digambarkan dengan kata-kata seperti, tidak normal, menakjubkan, dan tidak terduga, di mata mereka. Sulit dipercaya. Hingga saat ini, kedua monster tua itu sudah tahu bahwa asal-usul pemuda ini jelas tidak biasa, bahkan kemungkinan besar dia memiliki semacam hubungan dengan si pemukul. Kalau tidak, perilakunya tidak akan begitu santai, seperti kembali ke rumahnya sendiri, jangan terlalu santai. Jika bukan karena takut akan kekuatan Hades, Wang Chonglu mau tidak mau ingin bertanya pada Su Yi apa yang sedang terjadi. Itu luar biasa. Apakah kamu ingin aku minum denganmu? Pluto bertanya sambil tersenyum. Dia melafalkan dalam hatinya, aku penuh amarah dalam hidupku, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa meminumnya. Kesepian dan kehilangan yang dia ungkapkan secara tidak sengaja selama pidato membuatnya merasa sedih. Karena mereka sebanding, jumlahnya sudah sangat sedikit. Ketinggiannya terlalu dingin, mungkin. Kamu ingin mencoba 1000 batang. Su Yi tertawa. Mengapa tidak? Pluto bertanya balik, menatap Su Yi dengan mata bintang yang cerah dan menawan. Aku sudah minum toples ini. Su Yi enggan berbagi anggur yang begitu enak. Saya melihat Hades tersenyum cerah dan berkata, saya tidak keberatan. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan meraih toples anggur di tangan Su Yi, dan mulai minum. Sikapnya yang heroik membuatnya menambah sentuhan centil dan mempesona. Su Yi tertegun, dan berkata dengan sedih, minumlah lebih sedikit, tidak takut tersedak. Aku mengangkat tanganku dan meraihnya lagi. Wang Chonglu dan Kuboling telah melihat mata mereka lurus. Menghancurkan kepala mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa wanita yang begitu menakutkan dan misterius akan pergi minum dengan seorang remaja seperti Su Yi. Meong gelombang, itu menatap toples anggur Su Yi, dengan sepasang mata biru seperti obor. Pada saat ini, baik Pluto, Wang Chonglu, dan Kuboling sangat menyadari bahwa kekuatan tak terlihat yang sangat menakutkan muncul dari kucing oranye montok ini. Hah! Pluto terkejut, mata bintangnya berkilat. Dia samar-samar dapat melihat bahwa kucing oranye ini, yang terlihat seperti keluarga biasa, sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat aneh dan menakutkan. Wang Chonglu merasa ngeri. Tubuhnya ular ganas, dan intuisi alaminya membuatnya merasakan kucing oranye ini untuk pertama kalinya, penuh bahaya ekstrim. Tubuh Kuboling membeku, dan dia mendesah dalam hati. Benar saja, halaman ini sangat misterius dan tidak dapat diprediksi, bahkan burung pekakak dan kucing oranye yang dibesarkan oleh Da Gengren bukanlah karakter biasa. Ketahuilah bahwa dia ada di alam neter yang misterius. Namun, ketika saya merasakan nafas kucing oranye, pikiran saya merasakan depresi dan bahaya. Set, semua orang kagum. Kucing oranye itu melompat dari dahan dan bergegas menuju toples anggur di tangan Su Yi. Saat masih di udara, suara kering dan tua tiba-tiba terdengar di benaknya, jangan lancang, pelajaran itu tidak cukup. Kucing oranye itu membeku, seolah mengingat sesuatu, tubuh gemuknya tiba-tiba membeku, bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan ekor berbulu halus itu tiba-tiba tegak. Rambut goreng, kamu roh jahat kecil semakin gemuk. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, kamu seharusnya makan banyak roh jahat yang kuat. Su Yi melihat ke atas dan ke bawah pada kucing oranye itu. Mata biru kucing oranye itu dipenuhi ketidakberdayaan, menyedihkan, lemah, gemetar. Su Yi tersenyum, meletakkan kucing oranye di pelukannya, mengangkat tangannya dan menggosokkannya ke punggung kucing oranye yang halus dan montok, belum lagi, rasanya sangat enak. Kucing oranye meringkuk dengan hati-hati, tidak berani bergerak. Saat menyaksikan adegan ini, tidak hanya Wang Chonglu dan Kuboling, bahkan Hades pun tertegun. Kucing oranye dengan napas seperti dewa iblis duniawi ini tampaknya sangat takut pada Su Yi. Apa ini? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 956. Di bawah pohon tua, Su Yi sedang berbaring di kursi, dengan kaki di atas meja, dan sesekali menyesap botolnya. Kucing oranye gendut itu meringkuk di pelukannya, tidak berani bergerak. Adegan ini membuat sikap bocah itu semakin malas.
Tapi pikiran Wang Chonglu dan Ku Boling menjadi lebih rumit. Tetapi ketika dia baru saja berjalan ke gerbang halaman, Su Yi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, kamu di sini untuk membunuh Liu Changsheng, atau kamu ingin membantunya? Sosok arogan Zhan Beiki berhenti sejenak, lalu berkata, urus urusanmu sendiri. Bicaralah, dorong pintunya dan pergi. Dia tidak pernah melihat ke belakang. Su Yi membelai bulu halus kucing oranye itu dan tersenyum. Pertempuran di Qi Utara ini masih sama seperti sebelumnya. Tamu ketiga boleh masuk. Suara Kingfisher datang dari aula utama. Ku Boling yang sudah menunggu di sana menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke aula utama. Pluto berkata sambil berpikir, mungkinkah rekan Taois itu menebak, mengapa Zhan Beiki itu datang. Hanya dia, Su Yi dan Wang Chonglu yang tersisa di halaman. Dan tentu saja, seekor kucing oranye. Wang Chonglu juga menajamkan telinganya. Dia sudah menyesuaikan mentalitasnya, dan tanpa sadar dia tidak lagi berani memperlakukan Su Yi sebagai junior seperti sebelumnya. Hanya menebak, Su Yi berkata dengan santai, saya hanya tahu bahwa dahulu kala, Liu Changsheng, seperti Zhan Beiki, keduanya berasal dari kekuatan yang disebut pandangan pikiran rendah hati, saudara. Wang Chonglu gemetar di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Liu Changsheng, master pedang gila dengan reputasi, pedang yang menekan semua perbaikan pedang di dunia bawah, dan kaisar iblis pedang surgawi Zhan Beiki adalah saudara dan saudari. Rahasia ini tidak diragukan lagi terlalu menakjubkan. Jika disebarkan pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Lagi pula, apakah itu Liu Changsheng atau Zhan Beiki, mereka adalah kaisar teratas di dunia saat ini. Mantan peringkat di antara 6 hantu, dan ilmu pedang yang makmur telah menakjubkan selama puluhan ribu tahun. Yang terakhir adalah kaisar iblis misterius terkemuka di antara 7 setan lautan kepahitan, dan kekuatannya tak terduga. Siapa yang berani percaya bahwa dua makhluk kuat seperti itu sebenarnya bersaudara dari sekte yang sama? Apakah ini benar? Wang Chonglu mau tidak mau bertanya lagi. Pada saat ini, Wang Chonglu dengan tajam memperhatikan bahwa ada pandangan jijik dan ejekan di mata biru kucing oranye gemuk itu. Sepertinya berpikir dia adalah pertanyaan bodoh. Ini membuat Wang Chonglu merasa malu dan tak terkatakan. Namun sejak memasuki halaman ini, semuanya berubah. Pertama, dia ditegur oleh Ku Boling sebagai jenderal yang kalah, dan kemudian dia diabaikan oleh Zhan Beiki, yang juga merupakan salah satu dari 7 setan lautan kepahitan. Saat ini, bahkan kucing oranye pun tidak memandangnya. Siapa yang bisa menolak ini? Di sisi lain, Su Yi sangat nyaman dan bahagia. Dia bermain kucing dan minum, dan dia mengobrol dan tertawa dengan wanita misterius dan menakutkan itu. Dalam perbandingan ini, Wang Chonglu memiliki keinginan untuk menangis. Orang lebih gila daripada orang. Jika aku tahu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Wang Chonglu diam-diam membenci, di matanya, halaman ini penuh dengan kebencian terhadapnya saat ini. Mereka memang bersaudara, tapi sangat sedikit orang di dunia ini yang mengetahuinya. Saya melihat Su Yi dengan santai berkata, juga, dahulu kala, ada kecelakaan di pintu hati, dan itu menghilang dalam sungai sejarah yang panjang, dan saudara Liu Changsheng dan Zhan Beiki juga mulai dari sana. Ketika waktunya rusak, hubungan itu seperti air dan api, seperti musuh. Ternyata tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Wang Chonglu tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Tidak heran ketika orang ini melihat Hong Ying berjalan keluar, dia akan memiliki niat membunuh. Sepertinya dia benar-benar ingin membalaskan dendam Liu Changsheng. Mata indah Pluto penuh dengan mata, seolah ingin memahami sesuatu. Su Yi berkata, Hong Ying, pria berjubah merah yang baru saja keluar dari aula utama. Pluto bersenandung, tetapi tidak bersembunyi lagi, dan berkata, Liu Changsheng membunuh salah satu bawahan Hong Ying yang cakap, dan Hong Ying datang untuk mencari seseorang untuk mengalahkannya kali ini hanya untuk masalah ini. Ayo, Su Yi mengangguk. Dalam perjalanan ke kota malam abadi, Wang Chonglu pernah berkata bahwa Liu Changsheng dan Bianmen berseteru karena Liu Changsheng membunuh seorang pria besar di Bianmen. Sekarang tampaknya yang disebut pria besar itu adalah bawahan dari pria berjubah merah Hong Ying barusan. Rekan Taois, kamu tidak terlihat aneh. Pluto mengangkat matanya yang menawan dan indah dan menatap Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata, aku kebetulan mengetahuinya. Tepat, mata Pluto agak bermakna, benar, masuk akal bagi sesama Taois untuk peduli dengan sisi lain gerbang. Baru saja, Ku Boling keluar dari aula. Dibandingkan sebelumnya, lelaki tua dengan kotak pedang dan wajah layu ini mengerutkan kening, dan ada kabut yang tersisa. Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa. Namun, dia, yang telah melihat segala macam hal abnormal pada Su Yi, tidak menunjukkan emosi tidak senang di wajahnya, tetapi bertanya, mengapa kamu tertawa? Dengan kata lain, dari menyebut Su Yi sebagai teman Daois, dapat dilihat bahwa Mingzun bajingan dari klan kuno ini tidak berani menganggap Su Yi sebagai junior. Orang yang paling peduli dengan hidup dan mati Cui Longxiang di dunia ini, selain kerabatnya, mungkin adalah musuh yang paling membencinya.
Suyi menundukkan kepalanya dan mengelus kucing oranye di lengannya. Apakah menurutmu aku benar? Mata Kuboling tiba-tiba menyusut, dan wajah layu itu berubah untuk beberapa saat. Setengah suara, dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, berani menanyakan nama Yuzun. Suyi mengangkat matanya dan menyipitkan mata ke arah Kuboing, dan berkata, tidak masalah siapa aku, tapi aku tidak keberatan mengingatkanmu bahwa kamu sebaiknya mengeluarkan beberapa pemikiran yang seharusnya tidak kamu miliki. Kembalilah jujur dan tunggu beritanya, tidak lama lagi Cui Longxiang hidup atau mati, dan kebenaran akan terungkap. Kuboling terdiam sesaat, lalu berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai dia menghilang di luar halaman, Raja Pluto tidak bisa menahan nafas, dan berkata, penglihatan sesama Taois sangat kuat. Apakah itu Zhan Beiki atau Kuboling? Sepertinya kamu sudah melihat niat mereka. Wang Chonglu, tidak jauh dari sana, setuju. Dia juga terkejut dengan wawasan yang ditunjukkan Suyi. Jika bukan karena Suyi, dia bahkan tidak akan tahu bahwa Liu Changsheng dan Zhan Beiki adalah saudara magang, dan dia tidak tahu bahwa Kuboing datang ke sini untuk mencari tahu apakah Cui Longxiang masih hidup atau sudah mati. Suyi berkata dengan santai, di dunia bawah ini, saya tahu sedikit banyak tentang monster tua yang dapat hidup dari masa lalu hingga saat ini, jadi saya tidak dapat membicarakannya. Kuboling pernah dikalahkan oleh Cui Longxiang, dan juga kehilangan pedang Xiantian Dao bernama Cie. Dikatakan bahwa pedang ini awalnya lahir di jurang besar 10.000 dosa, di bawah yurisdiksi, divisi hantu jahat, dan memiliki semua jenis kekuatan luar biasa. Ketika pedang ini diambil oleh Cui Longxiang, Kuboling secara alami merenung dan menyimpan dendam hingga hari ini. Di awal malam festival Lenterawan, alasan terpenting mengapa klanku dari klan kuno bergabung dengan beberapa klan lain untuk berurusan dengan keluarga Cui adalah karena mereka ingin memanfaatkan ketidakhadiran Cui Longxiang untuk mengambil kembali prajurit Tao bawaan ini. Sayangnya, itu berakhir dengan kegagalan. Dan hari ini, ketika dia berjalan ke halaman dan melihat pandangan pertama Kuboling, Suyi sudah menebak tujuan lelaki tua itu. Dalam analisis terakhir, tidak ada yang bisa menentukan hidup dan mati Cui Longxiang. Bagi Kuboing, jika Cui Longxiang mati, dia bisa menyerang keluarga Cui tanpa rasa takut. Jika Cui Longxiang masih hidup, dia hanya bisa terus memilih kesabaran dan istirahat. Tamu keempat boleh masuk. Suara Kingfisher datang dari aula utama lagi. Pluto berdiri, mengulurkan sosoknya yang tinggi dan bangga dengan malas, dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois, aku akan melihat pemukulnya terlebih dahulu. Dia mengangkat sepasang kaki panjang lurus dan ramping dan maju selangkah. Sosok itu muncul di aula dan menghilang. Suyi terus bermain kucing dan minum alkohol, tetapi dalam hatinya dia berpikir bahwa tujuan kedatangan Pluto mungkin terkait dengan rahasia penguburan dan dunia bawah. Di pelukannya, kucing oranye itu mengeong. Itu tidak gugup dan gelisah seperti pada awalnya. Sebaliknya, itu centil, menyebarkan tubuh gemuknya dan menggosok kepalanya dengan ringan. Suyi, dan matanya menatap toples anggur, tatapan air liur. Tidak diragukan lagi, kucing oranye ini akan senang minum. Tapi Suyi mengabaikannya. Ini membuat kucing oranye itu memiliki sedikit kebencian di kedalaman matanya. Wang Chonglu benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan Suyi, tetapi ketika dia melihat kucing oranye itu, dia menolak gagasan itu. Tidak lama kemudian, bayangan Hades keluar. Dia tampak sedikit kecewa, dan ada sedikit keengganan di antara alis dan matanya yang halus. Bukannya dia tahu segalanya. Alasan mengapa dia tahu banyak hal adalah karena dia telah hidup lebih lama dari kebanyakan orang di dunia ini. Suyi berkata, tentu saja, ketika Anda dan saya menemukan tempat untuk mengobrol secara pribadi, Anda dapat memberitahu saya apa yang ingin Anda tanyakan. Jika saya tahu, saya tidak keberatan menjelaskan keraguan Anda kepada Anda. Oke, aku juga harus pergi dan mengobrol baik dengan si pemukul. Kata Suyi, mengangkat tangannya dan membawa bulu leher kucing oranye itu, dan membuangnya. Kucing oranye itu berbalik dan mendarat dengan ringan dan mantap, agar tidak jatuh. Hanya saja, saat melihat Suyi, mata birunya penuh amarah, dan pria ini sama kejamnya seperti sebelumnya. Sungguh menyenangkan menyentuh diri sendiri, tetapi Anda bisa membuang diri dalam sekejap mata. Bersama, Suyi bangkit, menyapa Wang Chonglu, dan berjalan menuju aula di kejauhan. Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam, meninggalkan pikirannya yang mengganggu, ekspresinya menjadi serius, dan mengikuti di belakang Suyi. Aku melihat keduanya menghilang. Pluto memandangi kucing oranye itu seolah menyadarinya. Saya melihat kucing oranye itu menatapnya seolah-olah dia lapar, dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat mulutnya. Pluto tetap tinggal. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.